untuk para hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wal maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama yang terhormat dan yang sama-sama kita hormati narasumber kita, guru kita, yaitu Bapak Ustadz Muhammad Aris Alwi lagi, SEMESY, panjang ya, titelnya panjang. Ya, sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid At-Taqwa Bapak Haji Didi Sungaidi beserta jajarannya. Yang sama-sama kita hormati jajaran Dewan Syariah Masjid At-Taqwa. Yang sama-sama kita hormati jajaran Dewan Penasihat Masjid At-Taqwa. Yang sama-sama kita hormati para alim ulama, tokoh-tokoh masyarakat, sesepuh pilih sepuh, serta tak lupa yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi, remaja-remaji, jamaah semuanya yang tentunya tak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, tetapi tidak mengurangi rasa hormat dan takjub saya kepada para jamaah semuanya. Alhamdulillah wa syukurillah. Marilah kita pertama-tama selalu memanjatkan doa, puji dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana di malam hari ini Kamis 28 September 2023 Allah masih memberikan kita nafas, umur yang panjang, kesehatan dan keselamatan, sehingga para jamaah semuanya bisa meniatkan hatinya untuk melangkahkan, mengayunkan kakinya dari rumah masing-masing menuju ke Masjid At-Taqwa ini guna bersama-sama hadir untuk mengikuti acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita bisa bertemu dan berjumpa di sini. Tentunya kita semuanya tetap dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada halangan satu apapun. Serta salam pun tak lupa dan kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi akhir zaman, Nabi panutan kita semuanya, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, juga kepada kita semua yang hadir di sini. Mudah-mudahan di akhir zaman nanti kita akan mendapat syafaatnya dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah yang mudah-mudahan selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala malam ini selalu menghadirkan keberkahan untuk kita semuanya. Dilancarkan usaha kita, dipermudah segala urusan kita. Apa yang kita cita-citakan, apa yang kita dambakan, mudah-mudahan Allah kabulkan. Mudah-mudahan Allah memberi rezeki kita yang banyak melimpah dan yang halal. Mudah-mudahan di hari ini apabila di antara kita, orang tua kita, keluarga kita, saudara kita, tetangga kita yang ada yang sakit, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah mengangkat semua sakit-sakitnya, dibuang jauh-jauh tanpa tersisa sedikit pun, diberi kesembuhan kembali sehingga bisa beraktivitas kembali dan bekerja kembali. Baiklah hadirin, untuk menyingkat waktu, saya di sini sebagai pembawa acara ingin membacakan susunan acara di malam hari ini. Pertama adalah pembukaan dan dilanjutkan pembacaan ayat suci Al-Quran, dan ketiga sambutan dan empat acara inti, dan kelima adalah pengumpulan infak diiringi salawat, dan keenam ditutup dengan doa. Agar acara di malam hari ini berlangsung dengan lancar dan sukses, mari kita bersama-sama buka dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah hadirin,
menginjak acara selanjutnya, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan segera dibacakan oleh Saudara Habib dan sari tilawah Saudari Ajeng. Kepada Ananda Habib dan Saudari Ajeng, silakan, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waliyumahhisallahu allazina amanu wa yamhaqal kafirin. Dan agar Allah membersihkan orang-orang yang beriman dari dosa mereka dan membinasakan orang-orang kafir. Am hasibatum an tadkhulul jannata wa lamma ya'lamillahu allazina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antara kamu, dan belum nyata orang-orang yang sabar. Walaqad kuntum tamannawna al-mauta min qabli an talqaw faqad ra'aytumuhu wa antum tanzurun. Dan kamu benar-benar mengharapkan mati syahid sebelum kamu menghadapinya, maka sekarang kamu sungguh telah melihatnya dan kamu menyaksikannya. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa imma ta'aw qutila qalabtum ala a'qabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurrullaha syai'a wa sayajzillahu syakirin. Dan Muhammad hanyalah seorang rasul. Sebelumnya telah berlalu beberapa rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang atau murtad? Barang siapa berbalik ke belakang, maka ia tidak akan merugikan Allah sedikit pun. Allah akan memberi balasan kepada orang yang bersyukur. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi iznillahi kitaban muajjala
ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. Dan setiap yang bernyawa tidak akan mati kecuali dengan izin Allah sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Barang siapa menghendaki pahala di dunia, niscaya kami berikan kepadanya pahala dunia itu. Dan barang siapa menghendaki pahala akhirat, kami berikan pula kepadanya pahala akhirat itu, dan kami akan memberikan balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada acara inti Mau'izatul Hasanah atau ceramah agama oleh guru kita Ustadz Muhammad Aris Alwi Rilangi SE ME SY dengan tema membangun karakter mulia dengan merenungkan akhlak Rasulullah. Waktu itu kepadanya Bapak Ustadz dipersilahkan. Bismillah. Disuruh duduk kayaknya ya. Enggak boleh Pak. Nah, mohon izin ayahanda sekalian saya numpang duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshih wa midada kalimatih. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi a'udzu bika min hamadzatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yakhdurun. Amma ba'd. Ayuhal hadirun, ayahanda, ibunda, saudara-saudaraku sekalian yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Teriring doa buat antum semua. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan walafiat, panjang umur, mudah rezeki, digampangkan urusannya, dimudahkan langkahnya, dihindarkan dari segala mara bahaya, balak, bencana dan musibah, serta dikabul segala hajat-hajatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, anak-anakku di luar ngaminin kencang banget, insyaallah. Amin ya mujibas sa'i.
Pertama-tama tentunya bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat karunia, hidayah, inayah yang Allah berikan kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul di rumah Allah ini dalam rangka talabul ilm. Al-Fakir Aris Alwirilangi bukan dalam rangka berceramah, tapi menyampaikan apa yang Al-Fakir ketahui dan menjadi pelajaran buat Al-Fakir sendiri untuk kita semua. Karena kalau bahasa ceramah, mohon maaf, saya kayaknya kalau bahasa Sundanya culangun ya. Ya, Sunda kan sini ya, culangun ya. Jadi ceritanya orang Bugis belajar bahasa Sunda ini. Ya. Insya Allah kita sama-sama belajar ayah. Yang sama-sama kita muliakan Ketua DKM kita, Ayahanda Bapak Haji Didi. Kita doakan beliau sehat walafiat. Apalagi tadi Masya Allah niatnya udah dicatat sama Allah, sama malaikat Allah. Malaikat Mikail sudah mencatat nanti. Yang maha memberikan nanti Allah, maha rezeki, yang ngasih rezeki. Tapi wasilahnya nanti malaikat Mikail. Nanti dipasang apa tadi ayah? Ya, menara, Masya Allah. Itu udah dicatat tuh. Apalagi di hari kelahiran Rasulullah. Allahu Akbar walillahil hamd. Yang sama-sama kita muliakan Ayahanda Dewan Syariah kita. Afwan tadi saya lupa Ayahanda Dr. Yusuf ya. Masya Allah, seorang tokoh masyarakat kita di sini. Kita doakan Ayahanda kita, insya Allah sehat walafiat, panjang umur, terus membina kita. Kemudian yang saya hormati juga kakanda saya sekaligus guru saya juga, Ustadz Kamaluddin, yang sama-sama berkhidmat di lembaga sosial. Kita doakan beliau juga sehat walafiat, panjang umur, amin ya Allah ya rabbal alamin. Para azatis, para guru-guru, ketua RT, ketua RW, beserta kepala desa ataupun lurah, sama-sama kita hormati yang hadir maupun yang tidak hadir, kita doakan mudah-mudahan sehat walafiat, panjang umur, amin ya Allah ya rabbal alamin. Para jamaah, ayahanda, ibu-ibu, saudara-saudaraku sekalian, anak-anakku sekalian, adik-adikku sekalian, insya Allah wabil khusus yang masih lajang, ya banyak-banyak duduk di majelis ilmu supaya dapat jodoh, ya. Tapi nawaitunya jangan mau ke maulidan supaya dapat jodoh, jangan. Dapat ilmu, wasilah ilmu dapat jodoh, insya Allah. Saya hakul yakin banyak kejadian gara-gara hadir ke maulidan akhirnya jodoh nikah, dan alhamdulillah barokah pernikahannya. Ya, karena dimulainya dengan kebaikan, bukan ketemunya di diskotik, bukan. Tapi kalau ketemu namanya majelis ilmu, insya Allah itu Allah turunkan keberkahan. Amin ya Allah. Ayahandaku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi ayahanda Pak Haji Dini sudah memperkenalkan saya, Muhammad Aris Alwirilangi. Diabaikan dulu titelnya karena itu hanya semata-mata duniawi. Ya. Memang secara keilmuan betul, tapi itulah seperti teman saya seorang sarjana hukum tapi ternyata-nyatanya menjadi guru olahraga. Ya gitu. Ini seorang magister ekonomi syariah tapi justru jadi terapis pengobatan spiritual. Nah, ini sembari promosi juga ini. Ya, setiap hari ayah saya ngobatin orang minimal 5 sampai 10 orang. Karena saya anggota ARSY, Asosiasi Ruqyah Syar'iyyah Indonesia. Guru saya Ustadz Junaidi. Guru-guru kita Ustadz Mizar yang sering masuk TV, beda nasib sama saya. Kalau saya masuk TV-nya TV kecil, HP. Kalau beliau TV besar, liputannya udah nasional. Kalau saya internasional Pak liputannya, tapi bawa HP sendiri ke Cina. Ya, alhamdulillah kemarin dari Cina, alhamdulillah. Ayahanda kun dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melihat tadi temanya luar biasa ya. Ya. Bahwasanya kalau kita berbicara
yang namanya Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan lagi kita membicarakan kelahirannya. Kalau kita membicarakan kelahirannya nanti akan muncul perbedaan. Kenapa dirayakan, kenapa tidak? Enggak usah itu yang dibahas. Yang dibahas adalah hikmah kelahiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan lahirnya beliau merubah segala-galanya. Wallahi demi Allah, kalau bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, boleh jadi kita tidak mengenal namanya Tuhan. Wallahi kalau bukan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita tidak pernah mengenal namanya Al-Qur'anul Karim. Ayo, benar apa enggak nih? Kalau bukan Rasulullah, kita nggak tahu ada nggak namanya sholat ini. Coba. Dan boleh jadi kalau bukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, boleh jadi adik kakak kita jadi istri kita. Bayangin tuh. Tetapi karena sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi uswatun hasanah, makanya kita betul-betul menjadi hamba, menjadi umat. Bayangin ayah, kebayang nggak kira-kira kalau bukan Rasulullah hadir itu? Ini pada tegang semua ya, kayaknya serius banget ceramahnya ya. Ya, karena ayah bunda punten, kalau saya ceramah saya nggak bisa, misalnya dari pertama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, wah dari awal sampai akhir ketawa ketiwi, pas pulang sampai di rumah ditanya sama suaminya, tanya sama istrinya, Pak tadi dapat ilmunya apa sama Pak Ustadz? Itu tadi cengar-cengir aja tuh, ketawa-ketawa mulu, kagak ngerti. Nah ditanya lagi sama lakinya, Mah tadi dapat ilmu apa dari ustadznya? Enggak, cuma ketawa-ketawa aja terus tuh. Jadinya nggak dapat apa-apa. Jauh-jauh saya diundang dari Sukabumi, Lido, ya. Hanya sekedar cengar-cengir kayaknya rugi deh. Mending kita serius sedikit tapi santai. Jadi jangan terlalu tegang ayah, ya. Insya Allah. Ayahandaku dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita berbicara yang namanya, ya, apa tadi? Akhlak. Kita merenungkan, kemudian kita implementasikan, dalilnya di mana? Surah Al-Ahzab ayat 21, ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallah wa dzakarallaha katsira. Sadaqallahul azim. Tadi yang ngaji siapa ya? Anaknya Ustadz Kamal ya. Masya Allah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sudah ada uswatun hasanah. Uswah hasanah. Punten ayah. Hampura ayah mau berdiri. Kalau kita berbicara orang pintar di Indonesia banyak. Berbicara orang cerdas di Indonesia banyak. Berbicara orang mampu, orang kaya Indonesia banyak. Tapi coba kita berbicara, adakah, berapa orangkah, berapa ratus orangkah para guru-guru kita, para pimpinan kita yang memiliki uswatun hasanah? Ayo jawab. Masih tipis sekali.
banyak. Secara titel luar biasa. Tapi uswatun hasanahnya seorang profesor, maaf ayahanda ya tidak bermaksud menyebut titel ya. Sederhana kecil saja. Ayo. Seorang guru besar yang ngerti agama, Kiai Haji, saya nggak nyebut nama ya, kalau nyebut nama nanti digibah ya. Makan berdiri, minum berdiri, mana uswatun hasanahnya? Sederhana yang kecil-kecil aja. Nggak usah terlalu banyak, terlalu tinggi pengajian kita. Sederhana aja. Ibu-ibu yang katanya ngaku umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, punten, mohon maaf. Kalimat dari suaminya 1 kata, dijawabnya 10 kata. Mana uswahnya ibu? Apalagi kalau udah tanggal tanggung. Kalau masih tanggal muda alias baru gajian, itu masih sopan. Tetapi kalau sudah, dia udah tahu suami gue kagak punya duit nih, manyun aja terus. Suami datang dimanyunin, berangkat juga dimanyunin. Coba mana uswahnya? Ayo ngaku ibu ya. Tetapi kalau udah lagi tanggal muda, suaminya masih kantongnya tebal, Masya Allah, mesranya bagaikan Romeo and Juliet, embeb, ayang. Giliran sudah di dompet ada berapa lagi ayah? Aduh sayang, ini tinggal 300.000. Kagak ada lagi tuh, makan lu sana. Udahnya manggil lu lagi. Coba suami digituin, mana uswah hasanahnya? Ayo. Termasuk kita ayah, laki-laki kita ini, suami kita ini ya, kami suami ini, uswatun hasanahnya tuh hanya sekedar ngomong tok. Hati-hati ayah. Saya hanya mengutip 1 ayat 2 ayat di dalam surah Shaf ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan 'indallah an taqulu ma la taf'alun. Lima taquluna ma la taf'alun. Bayangin tuh, ini mah bukan jewer lagi, tamparan ini. Kita bisa ngomong, kita bisa merintahin, tapi nggak bisa memberikan contoh. Apa yang kita omongin berbeda dengan tingkah laku kita. Inilah penghancur kita. Ayo. Kata emaknya, Neng, Kasep kalau Sunda ya, Bang, kakak, yuk sholat sana, Jung sholat sana. Padahal sambil megang remote, masih itu remote TV itu, cek. Sambil gini-gini, punten ya, maaf. Dek, sholat udah ajan sana. Lah, bapaknya sama emaknya masih pada nonton begini-gini nyuruh-nyuruh. Coba, apa kata anaknya? Itu mama masih nonton. Siapa yang salah? Tuh kan, nyambung ya. Oleh karenanya, jadikanlah diri kita menjadi uswah, contoh toladan. Kita renungi akhlak Rasul itu. Jangan lagi dibicarakan kelahirannya, maulidannya. Jangan lagi, pasti ada perbedaan. Tapi kelahiran Rasulullah ambil. Kalau bukan Rasulullah, kita jadi orang paling bodoh sedunia ini. Bayangin tuh. Ini kita cetek-cetek aja ya. Nggak usah terlalu dalam. Nanti kalau terlalu dalam nanti pusing. Tadi Ustadz ceramahnya apa ya? Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua dari tingkah laku kita, ya, tingkah laku kita terhadap suami kita, terhadap anak kita, terhadap Rasul kita, terhadap Tuhan kita, terhadap kitab kita, terhadap apa lagi? Ulama-ulama kita. Contoh kecil sederhana. Ada yang ngaku nggak? Ayo. Katanya umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, giliran ketemu dengan guru, udah peot gurunya nih, udah aki-aki. Itu kan guru SD saya yang ngajarin saya libatasa dulu. Giliran ketemu, kagak ada lagi tuh nginget tuh, oh itu bukan guru saya. Ingat, takabur kita. Justru demi Allah, kalau bukan guru alibatasa kita,
kita nggak bakal bisa ngaji ya. Nggak bisa ngaji kita. Muliakanlah guru-guru mulia kita seperti yang pada duduk depan ini. Inilah guru-guru kita, muliakan beliau. Kalau beliau wafat nanti siapa generasinya? Kita anak cucunya ini. Muliakan beliau-beliau. Ya. Jangan sampai kita lewat depannya cuek bebek. Apalagi maaf, di zaman milenium sekarang ini, apa milenium ya? Milenium sekarang ini ya Allah, yang menghancurkan tuh ini yang hancur ini ya. Ketemu sama guru biasanya, kalau kita ketemu sama guru ayah hampurannya, mohon maaf. Kalau ketemu sama guru biasanya gimana? Ya, waktu kecil masih ingat nggak? Ya, datang assalamualaikum, kalau enggak selamat pagi, cium tangan. Lah sekarang, halo Pak, kemana Pak? Coba, mana uswahnya? Ya, giliran gurunya cewek cantik, udah gitu masih muda lagi. Oh, sweet. Coba, mana akidahnya? Mana akhlaknya? Coba. Apalagi anak SMA nih, ya. Anak SMA tuh kalau ketemu gurunya tuh biasanya apalagi gurunya cakep ya, bening gitu, kacamatanya warnanya biru-biru gitu. Ada ibu itu, sweet. Coba. Kalau kita zaman dulu Bu, kalau ada seperti itu Bu, itu kita disuruh nunduk di bawah bangku. Sampai setengah jam, kalau enggak hormat bendera setengah jam begini. Dihukum kita. Bayangin tuh. Semuanya tertelan oleh zaman saat ini. Dan satu-satunya yang tidak akan ditelan zaman adalah uswahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan bisa. Kenapa? Karena itulah sebagai petunjuk kita. Ya. Kalau bukan Rasulullah sebagai pedoman hidup kita nih, sunnah-sunnahnya yang kita kerjakan, amburadul hidup kita mah. Sudah nggak ada lagi tuh namanya tata kromo kepada suami, kepada istri, kepada anak, kepada guru-guru, kepada orang tua, hilang semua. Tuh, ya anak-anakku di luar ya. Pulang dari sini nak, ayo sungkem ke mama, bapak, papa, mama, ya. Jangan sampai disuruh berhenti main game, dilawan. Nah ini sekalian aja nih kita nasihatin buat anak-anak kita nih. Ini juga uswah juga nih, suri toladan juga nih. Ya, kita nyuruh anak kita berhenti main game, tapi kita sendiri anteng scroll IG. Ayo jujur. Ya, kita nyuruh anak kita, udah berhenti main game. Lah kita sendiri Facebooknya scroll aja terus. Ya mending kalau yang di scroll itu gambar-gambar yang ngaji kek, selawat kek. Ini gambar-gambar yang kekurangan pakaian coba. Ibu-ibu kalau scroll IG-nya cara masak bebek supaya manis gimana supaya bebeknya nggak hidup lagi, ya gampang tuh. Oh scroll lagi tuh. Oh cara bikin rendang ayam, oh rendang daging, oh gini caranya. Itu masih mending. Ini kagak coba. Scrollnya apa? Itu apa ya penyebabnya dia selingkuh ya? Nah loh, hati-hati. Ingat, fase rumah tangga membahayakan di saat kita sudah lebih mencintai sesuatu ketimbang mencintai suami kita. Hati-hati, ini nasihat. Kalau antuna sudah mulai ada lebih mencintai Facebook dibanding suami, lebih mencintai IG ketimbang suami, hati-hati. Itu jin sudah masuk. Tolong panggil Aris Alwi untuk diruqyah. Ya. Lebih cantik rumput sebelah, ya lebih cantik, lebih cantik orang lewat ketimbang istri di rumah. Itu mohon maaf, itu sudah mulai jin masuk tuh. Ya. Ketika udah gajian, gaji 10 juta ceritanya nih Bu. Yang ditraktir duluan sekretarisnya. Lupa tuh di rumah anak bini udah nungguin. Alhamdulillah tanggal 30 tuh papa gajian. Kayaknya kita mau jalan-jalan nih, makan-makan di luar. Maaf sayang, ayah lagi di luar kota. Padahal ditraktir teman-temannya dulu. Itu sudah mulai tanda-tanda kehancuran rumah tangga. Mana uswahnya di situ? Kita renungkan. Ya. Nah yang lebih parah lagi, ini maaf, punten, mohon maaf sekali, ya, mohon maaf sekali nih.
Kalau seorang istri, seorang suami mau pulang ke rumah, dia ngelihat itu rumah masih jarak 50 meter, dianggapnya itu rumah kayak neraka jahanam. Di situ 100% Anda sudah kerasukan setan. Ya, hati-hati. Ini mau pulang ke rumah nih, itu rumah tuh jaraknya 50 meter dari sekarang nih, kita lihat. Aduh. Udah gitu tuh, tarik napas. Ketemu lagi si mak. Udah ketakutan duluan sama bini. Itu hati-hati. Itu sudah masuk ke ranah kita sudah digoda oleh setan. Tetapi beruntunglah kita di saat kita ingin pulang ke rumah, itu ngelihat rumah bagaikan surga, nikmat, indah sekali, pengen buru-buru pulang. Masih jam 4 sore nih. Ya, karena jam 5 kita pulang kantor, jam 4 sore itu udah buru-buru tuh. Udah pengen buru-buru pulang rumah. Ya Allah, nikmat sekali. Kebayang istri, ya Allah, pas pulang senyum manis, assalamualaikum, waalaikumsalam pak, sehat pak, nikmat tuh, ya. Ini nyambung nggak nih? Kalau nggak nyambung kita tutup nih. Nyambung ya. Jadi kalau misalnya kita lihat tuh, membangun karakter mulia dengan merenungkan akhlak Rasulullah. Ini akhlak Rasulullah semua, bunda, ayah. Cuma yang saya sampaikan yang sederhananya. Karena kalau kita sampaikan yang terlalu tinggi, nanti antum akan bingung. Apa sih yang diomongin ini nih? Saya nggak ngajarin, ayo zikir la ilaha illallah, itu nanti dulu. Ini sederhana nih, yang depan mata aja dulu. Ketika kita sudah depan mata sudah kita perbaiki, maka pelan-pelan kita naik tingkat level. Ini baru keluarga loh bu, ini bisa sampai jam 12 malam loh. Ini baru keluarga loh. Nah sekarang setelah keluarga, bagaimana akhlak kita terhadap Rasul kita sendiri, terhadap Nabi kita? Katanya cinta Rasul, katanya cinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, cinta Nabi, tapi nggak pernah berselawat. Katanya cinta Rasulullah, mohon maaf ayah, ya apalagi yang udah sepuh-sepuh ya, di atas 40 seperti saya ke atas. Katanya cinta Rasul, tapi mendengarkan azan hayya 'alas shalah masih anteng aja. Nanti sebentar, tanggung. Kata iqamah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Tanggung. Coba, mana? Katanya cinta Rasul. Ya. Apalagi yang namanya sholat subuh di masjid, Allahu Akbar, walillahilham. Wallahi guru saya Kiai Haji Muhammad Arifin Ilhan menyampaikan, hai akhi Aris, kalau antum ingin dirubah hidup antum penuh keberkahan, maka jangan pernah lepaskan namanya sholat subuh berjamaah di masjid. Itu pesan beliau 2 tahun sebelum wafat. Dia berpesan ke Al-Fakir. Dan di saat sudah kita melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid, ada 2 rakaat itu nilainya dunia seisinya, kagak ada apa-apanya. Itulah namanya sholat fajar atau sholat qabliyah subuh. Ini bagi bapak-bapak, ya. Kalau antum merasa orang beriman, orang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, orang cinta kepada Rasulullah, cinta kepada Nabi, tapi antum masih sholat subuh di kamar, sepertinya harus dikoreksi. Kecintaanmu mana? Kecintaan kita mana? Makanya tadi saya tanya ke ayah anda, ketua DKM, ayah, mohon maaf di sini gimana sholat subuhnya? Alhamdulillah. Itu bisa 4-5 saf. Taruh 25, berarti 125 orang. Jempol. Masya Allah. Barokah ini masjid, sekelilingnya berkah. Kenapa? Karena sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Demi Allah, saya sampaikan, para malaikat, bukan malaikat. Para malaikat artinya apa? Banyak. Hampura. Hari ini 3 tempat. Pagi tadi ibu-ibu, siang ibu-ibu lagi, malam ini campur. Tengah malam murid. Besok subuh ke Suryalaya.
Allahu Akbar. Ustaz Kamal malah jauhan ke Ternate malah. Baik bunda yang dirahmati Allah, ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya kan nggak terasa kan udah hampir jam 9. Tuh, setengah jam lagi. Ya. Itulah nikmatnya namanya tabligh akbar ya. Beda tabligh akbar di Cina. Syakban sebelum masuk Ramadan saya tabligh akbar di Cina. Daerah namanya Taipo. Itu jamaahnya emak-emak semuanya. Kagak ada laki-laki. Itu luar biasa. Responnya luar biasa. Ketawa ketiwinya luar biasa. Giliran saya salawatan semuanya pada nangis. Ya. Padahal selawat saya apa? Selawat tibil kulub itu. Selawat kesehatan itu. Langsung pada nangis semua. Ternyata mereka semuanya pada sakit. Apa yang sakit ibu? Nih. Hatinya yang sakit. Ya kita kembali ke laptop dulu ya. Nah itu uswahatun hasanahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap istri, terhadap anak, terhadap lingkungan kita, terhadap Rasul sendiri. Nah sekarang bagaimana uswah kita terhadap kitab Allah? Bagaimana uswah kita terhadap kita sholat? Coba sederhana. Dan saya lihat di masjid ini alhamdulillah aman sentosa. Sederhana banget bu. Ada yang bilang, ya, saya cinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Ustaz. Ya betul. Tapi mohon maaf ke masjidnya masih pakai baju oblong. Udah gitu belakangnya merek kopi. Orang lagi minum. Ya, jadi pas di belakang, Allahu Akbar, matanya dibuka. Wah enak banget tuh kopi. Nih otaknya udah buyar itu. Yang ada bukan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Rahmanirrahim. Yang dipikirin kopi aja terus tuh. Orang kopi depan mata. Coba. Tuh, sederhana. Nah apalagi mohon maaf nih. Mohon maaf sekali. Ini sebentar lagi akan banyak muncul gambar bapak-bapak kita, ibu-ibu kita yang ganteng-ganteng. Tolong coblos nomor sekian, nomor sekian. Oblong lagi dipakai. Allahu Akbar. Ceritanya cewek cantik ini coblos nomor 1. Allahu Akbar. Kita lagi baca Fatihah coblos nomor 1 coba. Hati-hati ayah. Inilah sederhana sekali uswatun. Ya. Suri tauladan yang harus kita pelihara oleh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dari Rasul nggak ada seperti itu. Tuh. Kemudian Al-Quran. Nih Al-Quran nih maaf. Nih Al-Quran ini. Ya. Hampura nih. Saya bukan mau ngajarkan ya, tapi ini contoh sederhana saja. Tidak ada perbedaan mazhab sini. Ya, ada orang ngaji itu Al-Qur'annya taruh di bawah. Mana? Katanya cinta terhadap Rasulullah, cinta terhadap ajaran Rasul. Tapi ketika ngaji Al-Qur'an taruh di bawah, malah dekat sama kaki. Sedih. Mana tata kromo kita terhadap Al-Quran? Ibu, dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Tidak ada keraguan di dalam Al-Quran itu. Itu petunjuk kepada orang yang bertakwa. Kok petunjuk kok taruhnya di bawah sih? Udah gitu naruh tekas nih, misalnya nih tekas nih. Ya, Al-Quran gini, totonya celana dalam taruh di atas. Coba, mana etikanya? Ini pernah saya ketemu santri saya marahin, saya panggil suruh sujud sampai hitam itu. Ya, waktu saya masih ngajar. Saya masuk di kamarnya, tekasnya Al-Quran, totonya celana dalamnya di atas. Allahu Akbar. Marah semarah-marahnya saya. Hei, antum katanya cinta kepada Allah, antum cinta kepada kitab Allah, antum cinta kepada Rasulullah. Kenapa celana dalam antum taruh di atas? Tadi saya lupa Ustaz. Berarti antum gak cinta. Sini hukum. Suruh tuh sujud depan di batu panas itu. Gak apa-apa. Itu adalah tata kromo kita kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada Al-Quran. Ingat ayah bunda, kalau antum lagi pusing-pusing kepala, lagi sakit, ini sambil ngajarin ruqyah ya.
Ya. Sederhana, antum buka Al-Quran ngaji. Ya. Tilawah, bukan tadabur. Kalau tadabur panjang urusan. Boleh belajar sama ayahanda kita dokter. Bisa belajar tuh. Ya. Ini cuma tilawah aja. Tilawah tuh cuma ngaji lewat. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah. Idza rujjatil ardu rajjan wa bussatil jibalu bassa. Selesai. Berapa ayat tadi? Niatin biniatis syifa. Ya Allah, hilangkanlah sakit kepalaku ya Allah. Al-Fatihah. Hilang tuh sakit kepala. Saking mulianya namanya Al-Quran. Tuh. Lah kalau kita kagak, coba sakit kepala biasanya apa bu? Jangan nyebut merek ya, kagak boleh. Ke warung tuh beli tuh yang oren tuh, ya. Sakit kepala tuh, pusing dikit, flu dikit, biasanya ambil apa? Tuh yang ada lingkaran kayak obat nyamuk tuh. Tuh itu biasanya kita manusia tuh. Ada nggak di antara kita ayah? Kalau memang kita ingin uswatun hasanah Rasulullah kita jaga, ya, kita merenung terhadap akhlak Rasulullah di saat kita sakit, ya, kemudian kita langsung ambil air, biniatis syifa, bacain Al-Fatihah terhadap air itu. Ada nggak di antara kita seperti itu? Kagak ada kan? Yang ada, ya Allah mana sih nomor dokternya nih, kok nggak ada sih? Ini dokter di telepon nggak diangkat, nih dokter ini nggak. Biasanya langsung ke dokter. Ini mohon maaf ya ayahanda ya, kalau ada dokter di sini ya. Saya tidak bermaksud untuk mengurangi rasa hormat saya ke antum seorang dokter, tidak. Tapi jangan sampai mencederai, ya. Nih tauhid kita. Di saat kita sakit langsung tek dokter. Coba yang pertama dulu jangan dokter dulu, yang pertama Allah dulu. Ya. Kenapa? Karena dokter juga ciptaan Allah. Karena dokter juga minta ke Allah, ya Allah sembuhkanlah pasien saya. Tuh. Nih kalau biasanya kita kalau ada anak kita panas tinggi, Allahu Akbar, langsung tuh panik. Ya, buka kulkas, masih ada enggak nih paracetamol? Biasanya gitu ya. Coba sekarang dirubah bu ya. Kalau anaknya panas, ambil air putih, biniatis syifa, niat karena Allah untuk kesehatan, kesembuhan. Ya. Wa iyamsaskallahu bidurrin fala kasifalahu illahu. Tuh jampi-jampinya tuh. Boleh ijazah nggak Ustaz? Boleh datang ke rumah malam Jumat. Ya. Nabi Ayub saja, kerjaan Nabi Ayub itu apa kerjanya itu? Setiap hari cuma nyungkilin belatung, ya, ulet. Tiap hari, udah berobat kemana-mana kagak sembuh-sembuh. Apa kata Allah? Udah muncullah dalil bahwa dia menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ayyamsaskallahu bidurrin fala kasifalahu illahu. Ketika aku ditimpa sesuatu aku serahkan semuanya illahu, sembuh bu. Tuh. Sederhana. Nah, kalau kita enggak, biasanya apalagi maaf, kalau kaleng beras sudah habis, otak kita biasanya kemana itu? Ke warung ya, kalau ada duitnya. Kalau nggak ada duitnya, pinjem. Ya biasanya ya, ayo coba. Ini nih saya membangun nih. Ya akhlak Rasulnya dibangun ini. Ya. Ibu masih ingat nggak kisah kenapa muncul subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setelah sholat menjadi sunnah. Kenapa muncul itu? Saat itu putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Siti Fatimah beserta suaminya Sayyidina Ali. Ini kehabisan ini, mumet, mampet. Udahlah, minta petunjuk kepada Rasulullah. Mohon saran nasihat kepada Rasulullah. Udah, kalau bahasa gini, udah, ente kesana deh. Ke bapak gimana ceritanya nih? Kok hidup kita gini-gini amat sih? Apa kata Rasulullah? Coba kamu baca Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Coba kalau sekarang antum datang ke mertua, ya, ada nggak mertua seperti itu? Yang ada mertuanya ditonjok kali, ya.
Yang ada pasti minta beas, minta beras, minjem duit. Kenapa? Karena udah habis. Itu biasanya kita. Ya. Kenapa? Karena di saat itu Sayyidina Ali dengan Sayyidina Siti Fatimah dikasih keteguhan hati untuk semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Selesai perkara hidup kita. Lah kalau kita kan kagak. Biasanya kalau udah kayak gitu, ya Allah datang ke teman, minjem dong. Ya pas minjem senyum-senyum, senyum-senyum. Pas ditagih jadi musuh. Nah ini sunnatullah ini, nggak bisa dihindarin ini. Ya, ini tidak bermaksud menyinggung ayah ya. Kalaupun ada di antara kita seperti itu, banyakin beristighfar. Kita minta kepada Allah agar supaya kita yang minjamkan ke saudara kita. Ya, ditagih nggak mau bayar nggak jadi masalah, ikhlaskan, redokan, gitu. Enak aja Ustaz, emang enak. Nah, masih ada godaannya, itu ya. Insya Allah. Kemudian selanjutnya ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, para jamaah, setelah ke keluarga, ke anak, ke Rasulullah, ke Allah, ke Al-Quran, maka ingat bahwa jangan sampai kita mengaku umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengaku sebagai umatnya, tapi tidak melaksanakan sunnah-sunnahnya. Ya, mohon izin ingin saya sampaikan, dan mudah-mudahan ini menjadi ilmu buat antum semua, buat kita semua, agar supaya bisa diamalkan sebagai perisai diri kita. Kenapa? Ingat ayah bunda, di Al-Quran, ini boleh dicatat ya kalau ada yang mau nyatet apa ada rekaman nih, catat. Di Al-Quran ada 3 tempat surah. Ya, yang pertama surah Al-Baqarah yang saya bacakan tadi, 2, 3, 4, 5. Tanda-tanda, ciri-ciri, tipikal-tipikal orang bertakwa siapa saja. Kemudian di surah apalagi Al-Imran ya 100, 32, 33, 34. Kemudian Az-Zariyat 15, 16, 17, 18 ya. Ini kalau dibahas semua ini pengajian jadinya, bukan Maulid Nabi jadinya ya. Kita bahas satu-satu. Dan ketika kita ditimpa suasana kegundahan hati, apalagi saat ini beras makin tinggi harganya, gaji kagak naik-naik. Coba gaji suami 5 juta aja, dari harga beras 7.000 sampai 14.000 sekarang segitu-gitunya kagak naik-naik gaji. Lah istri jadi menteri keuangan puyeng ya, dikasih 1 bulan 3 juta. Kenapa? 2 jutanya untuk operasional mundar-mandir ke kantor. Artinya berapa? 100.000 sehari. Orang beras aja udah 14.000. Belum gas, belum listrik, belum anak, belum ini. Makanya bersyukur ayah bunda, kita memiliki istri sekaligus menteri keuangan yang luar biasa pinternya. Dicukup-cukupin. Ya. Nanti dulu dah, beli emasnya ntar dulu. Ya. Nanti yang buat glowing-glowingnya ntar aja dulu. Yang penting perut dulu diglowingin. Ya. Jangan sampai muka kita glowing, perut kita kerocokan. Ya. Ya kalau misalnya suami sih gaji 30 juta kagak apa-apa. Kalau suami gajinya pas-pasan UMR, UMP, aduh ya Allah ya Robbi, mumet dah. Mumet itu. Ya. Apa kata Allah? Rumusnya sederhana. At-Talaq ayat 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh innallaha balighu amri qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadara. Itu janji Allah. Nah, ini baru nih ilmunya nih, ya. Apa kata Allah? Dan ini cita-cita kita semua bunda, ayah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ketika kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala,
Allah kasihkan solusi setiap permasalahan hidup kita. Itu mimpi kita enggak itu? Ya. Kita hidup ingin dapat solusi. Allah udah janji itu. Ya. Wa yarzuqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah berikan rezeki dari arah yang enggak pernah disangka-sangka. Kayaknya kita semua udah pernah ngerasain deh. Ya. Gaji suami udah habis. Kita masih butuh sekian. Tiba-tiba ada aja yang datang. Itulah min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Ya, dan ketika kita bertawakal kepada Allah, fa huwa hasbuh, kata Allah, maka dicukupkan bagimu. Dengar tuh, dicukupkan bunda, bukan dipenuhi. Kalau dipenuhi keinginan, ayo, ini bahasa Indonesia loh nih. Coba, kalau dicukupkan kebutuhan, kalau dipenuhi keinginan. Lah kita mah kalau keinginan sampai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, belum berhenti keinginan kita. Tapi kalau dicukupkan, insya Allah itulah yang dibutuhkan oleh kita. Makanya jangan takut ayah bunda, ya, jangan pernah takut terhadap rezeki. Itu sudah ditakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitupun usia kita, anak-anakku, adik-adikku, ayahandaku, ya. Kita udah ditakar oleh Allah. Ya, surah Yunus 48. Ya, 48 apa 49 tuh. Ya. Likulli ummatin ajalun. Katanya umat itu pasti ada ajalnya. Idza jaa ajaluhum. Ya. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Dengar tuh. Ajal itu enggak bisa namanya dimundurkan dan tidak bisa dimajukan. Itu sederhananya. Begitupun namanya rezeki. Rezeki itu enggak bisa ditukar. Kalau Allah sudah menentukan rezeki kita seperti itu, maka bismillah tidak akan bisa ditukar itu rezeki. Enggak bisa. Ya. Nah, oleh karenanya bunda, banyakin aja dulu dekat sama Allah. Ini biasanya kita kagok. Ini sederhana nih, ayah. Biasanya ibu-ibu itu atau kita-kita ini pengen cepat, pengen instan. Saking instannya lupa. Ya, pernah saya kejadian itu, ya. Salah satu masjid saya tanya, ini ceritanya udah sholat asar. Di samping saya tiba-tiba sholat lagi 2 rakaat. Saya tanya, Pak maaf tadi sholat apa? Alhamdulillah Ustaz, itu sholat, saya lagi senang banget sholat ba'diyah asar Ustaz. Coba tuh. Kenapa? Alhamdulillah proyek saya jebol Ustaz, dapat sekitar 150 juta. Tuh. Saking senangnya, maka di luar sunnahnya juga dijalankan karena nggak ada ilmunya. Coba tuh. Begitupun sholat subuh, sampai jalanin sholat ba'diyah subuh karena nggak dapat ilmunya. Tetapi bagi kita yang berilmu, yang mengetahui insya Allah Allah akan cucurkan terus keberkahan untuk kita, sehingga apa yang kita butuhkan Allah cukupkan. Itu janji Allah itu. Ya, jadi jangan takut bunda. Ya. Bahkan dalam ilmu tasawufnya begini. Ini bersama guru saya ya. Saya nggak usah nyebut namanya, karena saya sebut namanya nanti ada bertanya-tanya lagi. Kata beliau apa? Di saat Allah masih bertanggung jawab kepada kita sebagai Tuhan kita, maka jangan pernah takut. Insya Allah akan dipenuhi kebutuhan kita. Tetapi ketika Allah sudah tidak bertanggung jawab lagi terhadap kita sebagai hambanya, maka Allah akan memanggil kita selesai hidup. Ya, ini berat ini. Ini class action ini. Ini ngerti nggak nih? Saya ulangi ya. Sederhananya gini. Kalau Allah masih memberikan kita kehidupan, napas kita masih turun naik, maka jangan takut, pasti ada aja dikasih berkecukupan untuk kita. Tuh. Tapi kalau Allah sudah nggak ngasih lagi rezeki untuk kita, maka kita siap-siap dimasukin keranda, selesai. Paham Pak Bu Ini selesai. Ini ilmu tasawufnya seperti itu. Jadi selama kita masih dikasih turun naik, enggak usah takut. Enggak usah takut. Pasti ada aja Allah ngasih rezeki. Ya.
Wasilahnya apa? Mau ngutang kek, mau minjem kek, itu mah urusan belakang itu. Yang jelas pasti Allah ngasih dulu. Ya. Tetapi kalau Allah sudah tidak bertanggung jawab lagi sebagai Tuhan terhadap hambanya, maka Allah panggil. Ya, sini. Bila Israel. Nah, jangan nyanyiin sekarang, ngeri. Tuh. Itu. Jadi jangan takut ya. Oleh karenanya ayah bundaku dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah hakul yakin saya ngelihat wajah-wajah ayah anda bunda sekalian, ini penghuni surga semua ya. Dengan tauhid kita kepada Allah semata-mata, kepada Allah Subhanahu wa taala, tinggal implementasikan sunnah-sunnahnya Rasul. Jangan hanya sekedar ngomong ya. Afwan ayahanda Ketua DKM Pak Haji Didi, saya pernah ceramah di salah satu kampung di ujung Sukabumi, namanya Kampung Jampang Surade Jampang Kulon. Kebetulan saya dipanggil maju di urutan ketiga. Jadi saya dai yang ketiga. Dan waktu itu jam sudah menunjukkan pukul 1 malam. Kebayang nggak kira-kira menderitanya tuh? Ya. Makanya saya bilang sama Ustadz Kamal kemarin, Ustadz Afwan, mulainya jam berapa? Enggak Ustaz, jam 9 udah mulai. Ini alhamdulillah ternyata setengah 9 udah mulai. Kenapa? Akan sia-sia nih, akan sia-sia belaka kita ngerayain Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan tema membangun karakter mulia dengan merenungkan akhlak Rasulullah. Yes, sepakat. Tapi pas subuhnya tinggal imam sama makmum 3 orang. Mana? Akhirnya saat itu saya langsung panggil ketua majelis ulamanya. Apa saya bilang? Pak Kiai Afwan Jidan Hampura, Pak Kiai sedih, saya nangis saya. Saya ceramah tadi malam dari jam 1 sampai jam 2. Pas saya sholat subuh saya yang azan, saya yang qomat, saya yang jadi imam. Makmumnya masbuk 2 orang lagi. Coba. Oh di dia memang gitu Pak Ustadz. Oh muhung. Di sini mah memang gitu katanya. Kalau rajaban, maulidan, sampai tengah malam manggil kiai, manggil habib. Jangan-jangan kiai habibnya juga nggak sholat subuh di masjid. Hello. Mana sunnah Rasulnya? Wallahi, ketika antum kita laki-laki sudah tidak datang lagi ke masjid sholat subuh, maka siap-siaplah Allah rubah kehidupan kita ke arah yang lebih buruk. Ini ancaman ya, hati-hati. Oleh karenanya sederhana, jalankan sunnah Rasulullah. Minimal ada 7 sunnah sebagai penutup tausiah saya malam hari ini. Kita singkat-singkat saja, nggak usah dibahas. Kenapa? Karena 7 sunnah ini sepertinya antum semua udah hafal semua. Yang pertama, jangan pernah lepaskan wudhu. Ya, apa hubungannya Ustadz kok wudhu nggak dilepas? Apa hubungannya beras habis di dapur? Tenang. Ketika antum sudah wudhu terus, maka energi positif kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat rakib atibnya nih selalu menjaga ini. Itu wudhu. Setiap kita wudhu, tetesan wudhu kita, begitu juga tetesan dosa-dosa kita berjatuhan. Apa yang membuat doa-doa kita terpending? Apa yang membuat hajat-hajat kita belum diijabah? Karena karatan dosa. Makanya jaga wudhu. Iya Ustaz, alhamdulillah saya jaga wudhu Ustaz. Setiap kali sholat saya mau pasti wudhu Ustaz. Itu bukan jaga wudhu, itu namanya mau sholat. Yang namanya jaga wudhu, batal wudhu, batal wudhu, batal wudhu. Di saat kita lagi naik pesawat nih, Ustaz Kamal nih guru saya nih membuktikan, pasrah aja. Kita naik ke pesawat itu dalam keadaan bersuci, tiba-tiba terjadi turbulensi begini, udah pasrah aja lah, aku udah wudhu. Kalaupun Allah ingin mencabut saya, insya Allah husnul khatimah. Tuh, selesai. Itu wudhu. Kemudian yang kedua setelah wudhu apa? Jangan pernah lepaskan, inilah sunnah yang luar biasa. Luar biasa ayah. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Sedikit sekali tidurnya di malam hari. Iya betul Ustaz, suami saya sedikit tidurnya malam hari. Alhamdulillah main gaplek wae. Bukan itu maksudnya.
Betul Ustaz, suami saya tidurnya kalau malam itu main HP terus Ustaz. Bener tuh ayatnya Ustaz. Salah. Iya betul. Betul sekali Ustaz itu. Masya Allah ceramah Ustaz itu pas banget buat suami saya tuh Ustaz. Kalau malam itu begadang terus sambil gitu. Liatin apa yang ngeliatin tuh? Coba buka HP, scroll HP. Tidur jam 3. Mending kalau jam 3. Ini salatu wassalamu alaik. Mana? Ayah mau tidur dulu. Allahu Akbar. Saya sudah bilang gini, kalau begitu taubatan nasuha. Gimana kalau Allah manggil kita besok? Ya, duduknya paling depan, tidur lagi, kaku lagi. Tuh. Ya. Kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Itu surah Zariyat. Ini dikaitkan kepada surah Al-Isra. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Nikmat nggak ada? Kalau kita semua ini saya lihat nih khusus dalam ya, ini kayaknya penghuni surga semuanya nih. Di saat saya bacakan surah Al-Isra nyambung langsung, connect langsung. Kenapa? Karena kalau ini sudah terkonek kepada diri kita ayah bunda, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Insyaallah hidup kita penuh berkah. Ya. Ibu, kalau seandainya maqam mahmuda itu apa Bu maksudnya? Terpuji Bu. Kalau manusia saja kita terpuji itu luar biasa, leher kita diangkat-angkat. Bagaimana kalau kita terpuji di hadapan Allah? Ya. Ibu dipuji-puji nih ceritanya nih, dipuji-puji sama laki nih. Ya Allah mah harum banget sih itu hand body yang mama pakai, Masya Allah. Itu coba jujur deh, pasti lehernya naik tuh. Ya, ini mama kok glowingnya Masya Allah. Memang bedak apa sih ma? Allahu Akbar, istri saya cakep banget malam ini. Langsung order lagi tuh di Shopee. Laki gue lagi muji-muji nih. Itu manusia. Lah sekarang Allah yang muji kita coba. Luar biasa. Itulah hamba-hamba Allah yang selalu istiqomah melaksanakan namanya tahajud. 2. Tadi apa yang pertama? Wudu. Kedua, tahajud. Yang ketiga, barusan saya bacakan, ya. Iqra. Baca. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Jangan pernah ragu. Dalam Al-Quran itu petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa. Al-Quran mama, jangan cuma ditaruh di tekas begini. Udah gitu pas ada tamu, Pak, punten Pak ada Al-Quran enggak? Ayah, sok mangga dibuka. Astagfirullahaladzim, pas dibuka itu Al-Quran masih kena perawan. Ketahuan banget itu Al-Quran kagak pernah dibaca. Coba tuh. Yang bagus itu Al-Quran udah kunyel. Itu warnanya udah penuh dengan debu. Ah itu cakep itu. Berarti sering dibaca. Sama halnya kalau kita bertamu, punten Pak, istri saya mau sholat, ada mukena enggak? Oh ada, sebentar. Teriak selagi sama anaknya. Neng, ambil mukena Neng. Di mana? Ada di lemari, lantai 3. Cari lagi. Oh di lantai 2, cari lagi. Ya iyalah, nggak pernah dipakai mukenanya. Artinya apa? Dia nggak sholat. Ketika ada tamu, tuh malu kita jadinya. Nyari namanya sejadah saja susah. Kenapa? Karena dia nggak pernah sholat. Tapi kalau bagi orang hamba-hamba yang sholat, udah ada sedia semua. Mukena ada, sejadah ada, sarung ada. Itu bagi di rumah itu tukang sholat. Seperti itu. 2 baru ya. Mudah-mudahan bisa selesai 7. Ya, 10 menit lagi. Kemudian yang ketiga, apakah? Oh keempat ya. Keempat ya. Alhamdulillah. Berarti masih fokus. Ya, Pak Ketua DKM kita masih fokus. Ya. Pertama, wudu, tahajud, baca Al-Quran, tilawah.
Yang keempat, apa kata Allah? Banyakin baca doa sebelum subuh atau doa pagi sore. Banyakin istighfar maksudnya. Dalilnya mana? Sambungan yang tadi. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Wabil asharihum yastaghfirun. Di saat orang makan sahur, waktu sahur maksudnya, sebelum azan subuh, itu banyakin beristighfar kepada Allah. Orang-orang sedang ngorok, liurnya ditarik lagi, tarik selimut dingin, kita sedang bersujud kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Itu luar biasa. Keempatnya. Kemudian yang kelima, ya, yang kelima ini luar biasa. Jangan sampai lepas, ini yang saya sampaikan khususon untuk ikhwan. Jangan pernah lepas yang namanya salat berjamaah di masjid. At-Taubah 18. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Tuh. Ini mohon maaf, saya ulangi lagi ya, dalilnya At-Taubah 18. Hanya orang-orang yang beriman dan percaya pada hari akhirat yang memakmurkan masjid. Coba diulangi lagi ya. Hanya orang-orang yang beriman dan percaya hari akhirat yang memakmurkan masjid. Berarti antum semua udah luar biasa. Percaya, yakin pada hari akhirat, orang beriman. Kenapa? Demi Allah tadi saya senang sekali ngisi ceramah di sini. Sama Ustadz Kamal saya tanya, Ustadz, apa maghribnya doang seperti ini? Enggak Ustadz. Subuh juga tuh ada 4 saf itu. Berarti sekitar 100. Tadi Pak Haji Didi 100 lebih Ustaz. Allahu Akbar. Masya Allah, penuh keberkahan masjid kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Luar biasa. Mudah-mudahan antum istiqomah. Kalau antum istiqomah, insya Allah Allah angkat derajat antum. Tuh. Kemudian yang kelima, keenam. Ya, saya yang salah. Itu bukan jebakan lagi Pak. Itu memang saya yang salah. Ya. Yang keenam, setelah kita memakmurkan masjid masih ada 2, yaitu sholat duha dan sedekah. Jangan pernah lepas. Ayo adik-adikku, siapa yang masih lajang? Ayo, siapa yang masih lajang? Yang masih bujang? Ya. Iya Ustadz, nggak tahu Ustadz, saya itu setiap kali dilamar orang Ustadz selalu aja gagal Ustadz. Bahkan waktu itu Ustadz udah duitnya diserahin, tau-taunya gagal maning gagal, gagal maning gagal Ustadz. Ada apa sih Ustadz? Duha antum, banyakin sholat duha. Insya Allah ketika antum banyak sholat duha, maka Allah angkat derajat antum, dibukakan pintu jodoh antum nanti. Apalagi yang laki-laki. Ya, yang perempuan juga sama. Udah cantik-cantik, bening-bening, ya Allah, kok belum nikah-nikah sih? Lagi milih-milih, Ustaz. Jangan terlalu banyak milih. Nanti ujung-ujungnya apa? Terserah siapa aja dah, yang penting laku. Hati-hati. Ya, ini banyak kejadian. Santri saya banyak kejadian, ya. Udah di atas 50 kagak laku-laku, apa yang terjadi? Terserah Ustaz, yang penting ada daripada kagak ada. Tuh. Maka banyakin sholat duha, dan terakhir banyakin sedekah. Ya, sedekah. Al-Baqarah 261. Ya, bahwasanya orang yang bersedekah itu bagaikan ranting. Ya, yang nih satu ranting nih dibagi 7. Nah, setiap ranting itu dapat pahalanya 100. Artinya dapat berapa? 700. Bayangin tuh. Itu contoh baru satu, di Al-Quran banyak, bahkan ada yang tak terhingga. Makanya sedekah Bu. Pak Ustadz, boro-boro saya sedekah Ustadz, orang beras saya di dapur udah habis, dompet saya juga uangnya nggak ada. Tenang Bapak Ibu, sedekah sama zakat beda. Kalau zakat itu sudah ada aturan mainnya, kalau sedekah kagak. Ya, maksudnya gimana Ustadz? Jadi begini, kalau kita nggak punya uang ingin sedekah, apa kata Rasulullah memberikan contoh? Sekecil-kecilnya kita bersedekah tuh membuang penghalang di jalan. Pagi-pagi aja nongkrongin, wah setiap ada penghalang dibuang. Ditanya kenapa saya sedekah? Siapa yang ngajarin? Ustadz Aris katanya.
Padahal duitnya banyak, nggak kayak gitu maksudnya. Yang lebih parah lagi, sedekah itu adalah salah satu contoh sedekah bersenyum, tersenyum. Akhirnya setiap kali ada orang minta sedekah, coba, ini pemahaman keliru. Giliran keropak atau awal lewat, mau bangun menara loh Pak Ketua DKM. Giliran, ayo sedekah bikin menara kita. Ustadz Aris yang ngajarin Ustadz, ya sedekah itu senyum, nggak kayak gitu. Kalau kita udah nggak punya uang, nggak punya apa-apa, bolehlah seperti itu. Tapi ketika kita punya rezeki, keluarkan. Ingat janji Allah, nggak ada kamusnya Bapak Ibu. Ya, ingat Bu, 2 kali 2 sama dengan 2 tambah 2 sama dengan, itu rumus. Ya, kalau Allah yang namanya sedekah boleh jadi 2 kali 2 bisa 1000. Ya, 2 kali 2 bisa 0. Itu rumus Allah. Dan tidak ada kamusnya orang yang bersedekah jadi miskin. Nggak ada. Kagak ada. Kagak ada rumusnya orang sedekah miskin, kagak ada. Yang ada insya Allah kalau kita bersedekah, Allah tambahkan lagi itu rezeki kita. Kalau nggak percaya, yuk pulang dari sini kita berlomba-lomba bersedekah terhadap orang yang membutuhkan. Insya Allah, amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Mantap sekali, jam saya udah 9:30 ini. Selawatan dulu. Oke. Ya siap, kita selawatan dulu ya. Namun sebelum selawatan saya tutup dengan satu dalil lagi ayah. Dalil ini surah Fussilat ayat 30. Dan aku yakin antum semua udah hafal. Adik-adikku yang mencatat boleh dicatat Fussilat 30. Ya. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaikumul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nikmat Bu ya. Apa kata Allah? Kalau kita sudah istiqomah di jalan Allah, maka istiqomahlah. Kita udah nyebut nih Tuhanku Allah, kemudian istiqomahlah. La takhafu wa la tahzanu. Jangan pernah takut, jangan pernah bersedih. La tahzan innallaha ma'ana. Jangan takut, jangan pernah bersedih. Allah sudah janjikan surga. Itu surga loh janji Allah. Oleh karenanya 7 perkara yang saya sampaikan tadi, istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan kita surga. Ketika kita udah dikasih surga, Ibu, kalau namanya surga gimana sih, Bu? Masya Allah, Allahu Akbar. Oleh karenanya, saudara-saudara dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari sesuai dengan hari ini tanggal kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, marilah kita berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan selawat kita menjadi syafaat di yaumil kiamah nanti. Ingat ayahanda bunda, bukan hanya syafaat di yaumil kiamah, Bu. Syafaat Rasulullah itu hadir saat ini, detik ini juga udah hadir. Ya, dan sering kita rasakan. Ya. Insyaallah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sallu ala nabi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad.
sallallahu alaihi wasallam. Ayo, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Alhamdulillah. Terakhir aku selawat ini di Cina, itu air mata para jamaah keluar semua. Artinya syafaat Rasulullah SAW turun kepada kita. Dan demi Allah saya sampaikan, ketika antum banyak-banyak selawat kepada baginda Rasulullah SAW, sesulit apapun kehidupan antum, nanti malaikat Allah akan menolong. Ingat tuh, sesulit apapun, hakul yakin syafaat Rasulullah akan hadir. Bukan di yaumil kiamah nanti, bukan di saat ini saja Rasul hadir. Ya, hakul yakin ya, insyaallah ya. Oleh karenanya banyakin sholawat. Mungkin ini saja yang dapat Al-Fakir sampaikan, 1,5 jam insyaallah. Ya, mudah-mudahan Allah siramkan anugerah rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Dan insya Allah surganya Allah tertuju kepada kita semua. Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Allah cukupkan rezeki kita. Allah tutupi aib-aib kita. Makanya ketika kita berdoa, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'bu'ani. 8 perkara kita minta kepada Allah. Itulah doa di antara 2 sujud. Makanya kalau antum sujud, berdoa di antara 2 sujud, jangan terburu-buru. Itu doa. Sekarang saya nanya, dari 8 perkara yang kita minta kepada Allah, apa yang belum? Semuanya udah ada di situ. Ya mama, ibu, ayah, papa, abah, mungkin ini saja yang dapat Al-Fakir sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat. Jauhkan Al-Fakir sehat walafiat, panjang umur, terus menyirami dunia ini, menyirami Nusantara ini dengan dakwah-dakwah kami keliling se-Nusantara. Doakan setelah ini Al-Fakir jadwalnya lanjut ke Suryalaya, Tasikmalaya. Dan guru kita Ustadz Kamal itu dakwahnya ke Ternate. Dan insya Allah bulan depan kita ada lagi dakwah ke Papua. Dan insya Allah tahun depan kita ada dakwah ke Tokyo. Amin ya Allah. Doakan saya sehat walafiat, dan saya doakan antum semua sehat walafiat. Mungkin itu saja. Sekali lagi saya mohon maaf atas hilaf. Tidak ada satu kata pun yang tersampaikan itu sebuah kebenaran, datangnya hanya semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau ada kesalahan itu semata-mata kekurangan dan kehilapan saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz, apa yang telah tadi disampaikan. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan Pak Ustadz tadi menambah ilmu buat kita semuanya, sehingga kita menjadi insan-insan, manusia-manusia yang istiqomah, selalu menjalankan perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah. Dan mudah-mudahan kita semuanya nanti meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin, amin ya robbal alamin. Baiklah hadirin, kita menginjak acara selanjutnya, yaitu acara penutup yang akan dipimpin oleh Bapak Ustadz Iko Supandi. Doa.
Silakan Pak Ustadz. Mendoa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Yang kita sama-sama hormati Bapak Haji Didi selaku Ketua Harian DKM Masjid At-Taqwa beserta jajarannya. Yang kita sama-sama kita hormati Ketua Dewan Syariah yaitu Bapak Kiai Haji Ade Yusuf Jadid. Juga yang sama-sama hormati para pengurus rekan kami yaitu Dewan Penasehat Masjid At-Taqwa. Juga yang kita sama-sama hormati sekaligus kita muliakan Bapak Kiai Haji Bapak Ustadz M. Ari Alwi ya, insyaallah sudah mengisi tadi ceramah yang begitu mantap. Mudah-mudahan kita bisa mengimplementasikan atau menjalankan kita semuanya. Juga yang saya hormati sekaligus banggakan yaitu jamaah Bapak Ibu tentunya yang dirahmati Allah SWT. Untuk itu marilah kita sama-sama kita sempurnakan doa ini. Sebetulnya ada yang ahlinya doa itu, tapi tidak apa-apa. Mudah-mudahan kita semua di antara yang hadir di sini ada yang lebih dekat kepada Allah hatinya tentunya. Jadi apa yang dicita-citakan oleh pengurus tadi Pak Haji Didi pengen membangun apa tadi menara, mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga jika jamaah semua ada yang sakit dicabut penyakitnya. Jika ada jemaah juga yang ingin cita-citanya belum terkabulkan, mudah-mudahan tentunya Allah merelasikan doa kita semuanya. Ada pesan sedikit nih di samping tadi Pak Kiai menyampaikan kita seusia seperti ini pengen diampuni tentunya. Sudah berapa kali setiap harinya kita beristighfar kepada Allah. Tadi juga di ceramah ada. Dan tentunya yang keduanya kita pengen mendapat syafaat dari baginda Rasulullah SAW kelak di yaumil ijazah, yaitu mendapatkan telaganya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, yaitu sudah berapa kali kita bersalawat kepada Nabi setiap harinya. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang selalu beristighfar kepada Allah dan bersalawat kepada Allah, dan selalu paling penting ini mengerjakan adalah passwordnya Allah yaitu salawat 5 waktu, salat 5 waktu. Nas'alukal ijabah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Maulana, ya Ma'bud, ya Dzal Jalali wa Ikram. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa salim wa rabbuhu tabaraka an kulli sahabati ajmain. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan ya kafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil walabat wa taklana ya Allah min jamil hajat wa tuturna bi indaka darajat wa diguna sawabi jadi pada umat. Allahumma ibtalna wal khair, ibtalna was salamah, ibtalna wal barakah, ibtalna wal ni'mah wa jannah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya ghani ya badi ya mu'id ya rahimu ya wadud ya afal ma yurid agnini bi halalika haramika bi wasiwak. Allahumma inna nas'aluka huda wa tuqa apa wagina. Allahumma inna nas'aluka salamatan wa maghfiratan wa rahmatan wa syafiatan wa afiatan fil badani khususan jamaah taqwa.
Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allah nasuka selamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa jatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qalbal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin fi sakatal maut wa jannati minan nar wa minal hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurratan a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lana dunubana waliulaina warhamna kama rabbana saghira. Allahumma ighfir jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al hayy minal amad. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika minan nar. Allah rabbana atina min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar ya Allah ya azizu ya ghafar ya mujib ya rabbal alamin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz yang telah memimpin doa. Bulan muncul begitu indah karena ia memancarkan cahaya. Acara Maulid Nabi selesai sudah. Semoga bertambah iman dan takwa. Dengan mengucap syukur alhamdulillah bahwa rangkaian acara di malam hari ini berlangsung dengan lancar. Untuk itu saya di sini sebagai bapak acara mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata dari saya, tingkah laku dari saya yang kurang berkenan dan kurang pantas. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Sekian acara di malam hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Lillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.